dan sahabat seraya Rasulullah beserta pendengar dan Rasulullah berada. Sebelum kita mengikuti hari tausiah pada siang hari ini, kami sampaikan hasil selawatan pada Zuhur yang sudah kami terima pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp1.045.000. Kemudian timbang kita berilah untuk hasil raya dari dalam Samarinda dan Februari dan nasional Indonesia Samarinda sebesar Rp1.051.000 lewat sekolah. Ini atas nama Pengurus Besar Saudara Samarinda mengucapkan terima kasih atas yang diberikan dan mendoakan semoga semua senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para jemaah yang diberkat kepada kedua pertama madrasah dan pemerintah bersama praktis di yang bermitra meski akan sebabnya bisa menjadi kemudian untuk informasi dari madrasah Sinaya dan Salam dan kita pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 dan yang madrasah Sanawiyah MTS dan madrasah Aliyah untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ke sekretariat pendaftaran di lantai 2 sekretariat sekarang lantai 2 atau bisa menghubungi kontak person untuk informasi dengan Ustazah Ayu atau Ustazah. Baik teman sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada Zuhur pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman LC FUD. Bentuk pada beliau waktu menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Zuhur Masjid Raya Darussalam Samarinda dan juga para pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ba'da zuhur Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita dengan diberikannya taufik dan dimudahkannya langkah kita untuk menuju kepada masjid-masjid Allah untuk menegakkan salah satu dari sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa ditebus, tidak bisa dibeli dengan harta ataupun kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Dan barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahi amalan soleh, maka orang tersebut sungguh telah dianugerahkan dengan keutamaan yang amat sangat besar. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah
di mana kita akan membahas hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Hadis yang akan kita pelajari adalah hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam arba'innya, wa 'anil Irbad ibn Sariyah, diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di suatu hari menyampaikan nasihatnya kepada kita. Wajilat minhal qulub, yang mana nasihat tersebut menggetarkan hati kita, masuk ke dalam relung hati kita sehingga hati kita ini bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, menjadikan mata-mata kita ini berkaca-kaca. Faqulna, maka ketika nasihat tersebut telah disampaikan kepada Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Hal ini dilihat oleh para sahabat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan nasihat tersebut adalah nasihat yang begitu penting. Seakan-akan setelah Rasulullah memberikan nasihat ini, Rasulullah tidak akan lagi bersama dengan kaum muslimin pada saat itu. Yang mana faidah dari jalur riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya khutbah atau nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan oleh Nabi di waktu sholat subuh, setelah beliau sholat subuh dan di akhir-akhir masa hidup beliau. Maka ketika para sahabat menyadari bahwasanya mau'izah atau nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Nabi ini mengisyaratkan bahwasanya ini adalah akhir-akhir dari nasihat yang disampaikan oleh beliau, para sahabat minta suatu wasiat. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah, yang mana wasiat tersebut akan kami pegang teguh dan kami tidak akan menyelisihinya selama kami masih hidup. Mereka meminta, para sahabat meminta untuk diberikan wasiat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat yang sangat berharga. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita mengetahui bahwasanya wasiat takwa ini merupakan salah satu rukun di dalam khutbah Jumat dalam madhab al-Imam Syafi'i. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu di antara landasan dalilnya adalah hadis ini. Ketika para sahabat itu meminta kepada Nabi untuk diberikan wasiat yang seakan-akan wasiat ini adalah wasiat perpisahan, maka sebaik-baiknya wasiat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar kita bertakwa, yaitu dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, serta meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang selanjutnya, setelah Rasulullah mewasiatkan takwa, yang mana dengan ketakwaan ini maka kebahagiaan akhirat akan diraih, Rasulullah kemudian mewasiatkan kepada kita satu wasiat yang mana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, yaitu was-sam'i wat-tha'ah. As-sam'u wat-tha'ah yaitu taat dan patuh kepada para pemimpin, waliyul amr. Yang dengan taat dan patuhnya kita kepada para pemimpin, alhamdulillah insyaallah
pertikaian antar muslimin dengan satu yang lainnya itu bisa tercegah, bisa dicegah. Ini adalah wasiat kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin selama kebijakan dan kemudian perintah dari Amirul Mukminin, dari para pemimpin orang-orang muslim itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun nanti kelak yang dijadikan pemimpin bagi kalian itu adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun nanti yang terpilih menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang abdun habasyi, seorang budak yang hitam, yang mana secara kasat mata, secara nampak tidak layak untuk menjadi pemimpin. Tapi ketika itu terjadi, hendaknya kalian taat dan patuh dan tidak memberontak kepada pemimpin. Nah, ini adalah wasiat Nabi SAW agar madarat itu bisa dicegah, agar huru-hara, fitnah, kekacauan itu bisa dicegah, sehingga pertikaian antar kaum muslimin, perpecahan antar kaum muslimin bisa dihindari. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis ini, wa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya di antara kalian nanti yang masih hidup, masih menyaksikan saat peninggalku nanti, setelah aku wafat nanti, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kelak kalian akan melihat, kelak kalian akan mendapati perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, ikhtilaf yang sangat banyak. Maka ketika kalian melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak itu, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku. Pelajarilah sunnah Nabi SAW. Sunnah dalam hal ini adalah ajaran Nabi SAW. Kembali lihat dan pegang teguh ajaran Nabi SAW. Inilah kunci bagi kita untuk selamat dari perbedaan-perbedaan yang ada, dan kemudian kita bisa mengambil sikap terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Apakah perbedaan tersebut termasuk perbedaan yang dapat ditolerir atau perbedaan yang sifatnya tidak boleh untuk ditolerir. Selain kemudian sunnah Nabi SAW, Nabi kemudian juga mewasiatkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan lihat pula, berpegang teguhlah pula kalian terhadap sunnah para khulafa'ur rasyidin, jalan yang telah ditempuh oleh para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mana para a'immatul Islam, para ulama Islam bersepakat khulafa'ur rasyidin adalah 4 khalifah yang pertama, yaitu Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, kemudian Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, wa Sayyiduna Uthman ibn Affan, wa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebagian para ulama menyebutkan khalifah Rasyidin yang kelima, yaitu Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, lihat sunnah-sunnah mereka, lihat bagaimana mereka itu mengajarkan agama ini kepada umat. Pegang teguhlah, addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid secara bahasa maknanya adalah gigit dia dengan gigi taring kalian itu. Hal ini merupakan satu perumpamaan bahwasanya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin adalah perkara yang berat, sehingga kalau dipegang hanya sekedar memegang saja, bisa jadi sunnah tersebut akan luput. Akan tetapi Rasulullah mengungkapkan di sini, pegang sunnah tersebut dengan pegangan yang erat, jika perlu untuk digigit-gigit sekalian,
dan jika kalian menggigit, gigitlah dengan gigi yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, oleh kalian hindarilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena tiap-tiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Al hadits rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi sunanihima, diriwayatkan oleh keduanya di dalam sunannya. Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan kemudian Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Faqal, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan terakhir dari hadis ini yaitu wa iyyakum muhdatsatil umur, hendaknya kalian itu menjauhi perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena tiap-tiap kebid'ahan itu adalah dhalalah. Imamuna al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau al-Imam Asy-Syafi'i memberikan pedoman, memberikan standar untuk melihat kebid'ahan yang dhalalah dan kebid'ahan yang tidak dhalalah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam manaqibnya, beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umuri sinfan, perkara-perkara yang baru itu pada hakikatnya ada dua. Sinfun wafaqa fihi kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'is sahabah. Satu kelompok atau perkara baru untuk kategori yang pertama adalah perkara baru yang kategorinya itu tidak menyelisihi kitabullah, tidak menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat. Fahadza muhdatsatun mahmudatun, yang demikian ini adalah perkara baru yang terpuji. Di dalam riwayat yang lain oleh Al-Imam Abu Nuaim bahwasanya riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, kategori yang pertama adalah bid'ah hasanah. Maka perkara-perkara yang baru yang justru kemudian menguatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk bid'ah yang dhalalah, bukan termasuk perbuatan yang dhalalah. Akan tetapi justru hal tersebut semakin menguatkan eksistensi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang baru yang demikian ini, di antaranya adalah pembukuan Al-Quran, yang mana dengan pembukuan Al-Quran di masa Utsman ibn Affan, hal tersebut semakin menjaga keberadaan kitabullah dan semakin menjaga pedoman dan sumber asli di dalam agama Islam ini. Kemudian patokan yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wasinfun khalafa fihi kitab Allah. Kategori yang kedua dari perkara yang baru adalah perkara yang ada penyelisihan terhadap kitabullah, ada penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat. Manakala perkara yang baru ini justru menyelisihi kitabullah, menjadikan satu pokok ajaran kita itu gugur, satu pokok keimanan tidak diimani, maka perkara baru yang inilah yang termasuk perkara baru yang madmumah atau tercela. Dalam riwayat yang lain disebut dengan bid'atun sayyi'ah, bid'ah yang sayyi'ah. Maka kategori yang demikian inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, perkara baru yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ijma' para sahabat. Kebid'ahan inilah kebid'ahan yang dhalalah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka di antara perkara kebid'ahan yang dhalalah adalah yang dahulu pernah disebarkan di Basrah, yaitu keyakinan bahwasanya takdir Allah tidak ada, di mana kaum muslimin justru diwajibkan untuk mengimani takdir Allah. Muncul sekelompok orang yang mengajarkan bahwasanya takdir Allah tidak perlu diimani. Merekalah kelompok Qadariyah, ahlul bid'ah yang pertama dalam sejarah Islam yang muncul di Basrah pada saat itu. Kemudian
sahabat Nabi Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar mengatakan, ana bari'un minkum, saya berlepas dari minhum, saya berlepas dari keyakinan yang telah mereka ajarkan di Basrah tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dalam menyikapi apakah suatu perkara bid'ah atau tidak, hendaknya kita mengembalikan kepada qaul para ulama, kepada apa yang disampaikan dan dijelaskan standarnya oleh para ulama, sehingga kita bisa menghindari pertikaian dan perpecahan di tengah-tengah umat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk mempelajari sunnah Nabi, dan setelah mempelajarinya kita berupaya semaksimal mungkin untuk berpegang teguh dan tidak melepaskan sunnah Nabi ini sampai pada akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Kita akhiri dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya arhamar rahimin. Allahumma anzil barakata minka, ij'al majlisana hadha majlisan mubarakah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.